Jenis-jenis dari arus listrik ada dua jenis. Yang pertama, jenis arus listrik searah atau dikenal dengan DC direct current. Kedua, arus listrik bolak-balik AC atau dikenal dengan alternating current. Kenapa dinamakan DC? Dikatakan arus arah DC apabila elektron berpindah dalam arah yang tetap, tidak berubah-ubah, dan diberi tanda strip 2. Kenapa dinamakan arus bolak-balik? Arus bolak-balik AC apabila pada setiap elektron berpindah terjadi perubahan yang bolak-balik saat tertentu, ke atas atau ke kiri, kemudian ke bawah atau ke kanan, ke atas, ke kiri, dan lagi, dan seterusnya. Satu kolom adalah muatan listrik yang melalui satu titik atau penampang sebesar 1 ampere selama 1 detik. Agustin de Coulomb merumuskan bahwa muatan listrik sama dengan Quebec sama dengan I. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan, di sini ada korelasi antara arus, tegangan, dan hambatan seperti yang kita terangkan di atas, berlakunya hukum Ohm. Bisa bapak-bapak amati, cermati, dan diperhatikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan, sudah diterangkan tadi bahwasannya tegangan listrik menurut Alexandre Volta, di mana dirumuskan V sama dengan W per I. V adalah tegangan listrik dalam satuan volt, W adalah energi listrik dalam satuan joule, dan Q adalah muatan listrik dalam satuan kolom. Daya listrik. Daya listrik adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan suatu usaha atau energi. Misalkan di rumah terpasang daya sebesar 900 watt, itu artinya besar kemampuan yang dapat digunakan untuk melakukan usaha atau memiliki energi listrik sebesar 900 watt. Sebagai contoh, lampu pijar adalah tenaga listrik diubah menjadi bentuk tenaga cahaya dan panas. Seandainya sebuah lampu menyala dalam waktu 1 jam, maka selama itu pula menggunakan sejumlah tenaga tertentu. Bila lampu itu menyala 2 jam, sudah tentu lampu itu menggunakan tenaga listrik sebanyak 2 kali lipat dari yang 1 jam. Dapat disimpulkan adalah jumlah tenaga yang digunakan berbanding lurus dengan waktu
menyala lampu. Segitiga daya. Bila meninjau jumlah tenaga yang digunakan dalam 1 detik dalam satuan waktu, maka akan didapatkan daya atau penggunaan daya listrik sebesar daya. Besaran daya ditulis dengan huruf P dengan satuan watt. Rangkaian listrik, daya berbanding lurus dengan tegangan dan arus. Dapat ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Daya atau P adalah arus dikalikan E, atau daya adalah arus dikalikan V, tegangan, di mana P adalah daya listrik dalam satuan watt, I arus listrik dalam satuan ampere, E tegangan listrik dalam satuan volt. Berdasarkan rumusnya adalah P sama dengan I kali E. Daya adalah arus kali voltase. Karena itu I adalah voltase tegangan dibagi hambatan. Hampir sama dengan segitiga ohm konsepnya. Daya dalam bentuk energi dan cahaya. Daya adalah berupa tenaga atau energi. Tenaga listrik bisa mendapatkan panas, cahaya, gerakan, suara, dan lain-lain. Terjadinya tenaga listrik bila ada elektron bebas yang didorong pada suatu penghantar. Akibatnya adanya tekanan listrik, maka terbentuklah potensial listrik. Satuan jumlah daya listrik dinamai watt, yang dapat menimbulkan tenaga atau energi listrik dalam waktu tertentu dalam satuan detik, atau joule atau kilowatts. Hubungan antara daya listrik dalam satuan watts, energi listrik dalam satuan joule, dan lama waktu pemakaian dalam satuan detik dapat dituliskan dengan persamaan W, energi listrik adalah daya dikalikan energi listrik dalam satuan waktu pemakaian. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan, bisa diperhatikan pada layar gambar daripada rangkaian listrik AC ataupun DC dengan gerakan arusnya. Coba diperhatikan. Rangkaian arus searah. Arus searah atau direct current adalah arus yang mempunyai nilai tetap, konstan, terhadap satuan waktu. Artinya, dia aman pun kita meninjau arus tersebut pada waktu yang berbeda akan mendapatkan nilai yang sama. Rangkaian arus arah atau direct current pada suatu rangkaian akan mengalir arus
apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Adanya sumber tegangan. 2. Adanya alat penghubung. 3. Adanya beban pada kondisi saklar S terbuka. Maka arus tidak akan mengaliri melalui beban. Apabila S ditutup, maka akan mengalir arus ke beban dan ampermeter akan menunjukkan. Dengan kata lain, syarat mengalirnya arus pada suatu rangkaian harus tertutup. Rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian arus bolak-balik alternating current adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu, atau dia memiliki sifat dengan periode waktu. Pada baterai atau akumulator adalah sebuah sel listrik di mana di dalamnya berlangsung proses elektrokimia yang reversible atau dapat diperbalikan dengan efisiensi yang tinggi. Maksudnya, proses terjadinya elektrokimia reversible adalah di dalam baterai dapat berlangsung proses perubahan kimia menjadi tenaga listrik. Biasa dikenal dengan proses pengosongan, dan sebaliknya dari tenaga listrik menjadi tenaga kimia. Pengisian kembali dengan cara regenerasi di elektroda yang dipakai, yaitu dengan melewatkan arus listrik dalam arah polaritas yang berlawanan di dalam sel. Tiap sel baterai ini terdiri dari dua macam elektroda yang berlainan, yaitu elektroda positif dan elektroda negatif yang dicelupkan dalam suatu larutan kimia. Masuk pada sumber listrik. Sumber listrik di sini ada sumber listrik generator arus searah. Maksudnya adalah mesin pengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Sedangkan penggerak dari generator disebut primer mover yang dapat berbentuk turbin air, uap, mesin diesel, dan lain sebagainya. Prinsip kerjanya adalah berdasarkan hukum Faraday, di mana konduktor memotong medan magnet dan EMF induksi akan timbul beda tegangan dan adanya komutator yang dipasang pada sumbu generator, maka pada terminal generator akan terjadi tegangan searah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan, bisa diperhatikan contoh di bawah ini. Ada soal, berapakah tenaga listrik yang dikeluarkan setiap bulan bila mempergunakan setrika listrik dengan 400 watt dengan pemakaian rata-rata 3 jam setiap malam. Jawaban, diketahui
P. Daya 400 watt. Waktu T 3 jam kali sebulan sama dengan 90 jam. W sama dengan P kali T. Jadi 400 watt dikali 90 jam sama dengan 36 kilowatts. 1 watt sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Sehingga W sama dengan 36 dikali 36 kali 10 pangkat 6 sama dengan 1,296 kali 10 pangkat 8. Coba bapak-bapak, ibu-ibu hitung pada kalkulator masing-masing. Skema alur arus listrik pada gaya elektromotorik. Jika ada sebatang penghantar digerakkan sedemikian rupa di dalam magnet hingga garis-garis medan magnet terpotong bebas di dalam penghantar, akan bekerja gaya yang menggerakkan elektron tersebut sejurus dengan arah penghantar. Akibatnya ialah terjadinya penumpukan elektron pembawa muatan negatif di sebelah bawah dan kekurangan elektron yang berbanding di ujung batang sebelah atasnya. Di dalam batang penghantar terjadi tegangan. Selama berlangsungnya gerakan penghantar di dalam medan magnet, membangkitkan tegangan dengan bantuan medan magnet dinamakan menginduksi, dan kejadian itu sendiri dinamakan induksi tegangan. Relevasi frekuensi, RPM, dan voltage. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan, hubungan antara frekuensi, kecepatan putar, dan tegangan yang ditimbulkan pada generator arus bolak-balik. Frekuensi adalah Pn dibagi Hz, di mana P adalah jumlah kutub magnet, N adalah putaran motor per menit, F adalah jumlah lengkap putaran per detik, sedangkan EMF, electromotor force, bisa E sama dengan 44,4 kc/kd volt, di mana kc adalah jarak antara kumparan atau pitch factor, kd adalah faktor distribusi, pi adalah flux per kutub, F adalah frekuensi. Frekuensi arus bolak-balik dinyatakan sebagai berikut. Waktu yang diperlukan oleh arus bolak-balik untuk kembali pada harga yang sama dan arah yang sama, biasa disebut dengan satu cycle, disebut periodik dengan simbol T, dinyatakan dalam detik per cycle. Amplitudo adalah harga maksimum arus
yang ditunjukkan garis grafik. Harga sesaat adalah harga yang ditunjukkan garis grafik pada suatu saat. Frekuensi arus bolak-balik adalah jumlah perubahan arah arus per detik. Dirumuskan F sama dengan 1/T. Frekuensi dinyatakan dalam hertz, di mana 1 hertz adalah 1 cycle per detik. Bapak, Ibu, sahabat keselamatan yang selalu tetap bersemangat. Pada frekuensi sistem, di mana kita biasa mendengar dan melihat dan menyaksikan bahwa frekuensi sistem PLN kita adalah 50 Hz. Artinya, dalam waktu 1 detik menghasilkan 50 gelombang. Satu gelombang membutuhkan waktu 1/50 detik. Apabila frekuensi besarnya F, maka dalam waktu 1 detik menghasilkan F gelombang. 1 gelombang membutuhkan waktu 1/F detik. Untuk mencapai 1 gelombang penuh, periode penuh dibutuhkan waktu T detik. Glosarium generator listrik. Generator listrik adalah alat listrik yang bisa mengeluarkan energi listrik bila diberi tegangan putar. Hambatan adalah bahan yang bisa menghambat aliran elektron. Induktor adalah komponen listrik atau elektronika yang berfungsi sebagai beban induktif. Kemagnetan listrik adalah sifat magnet yang dibangkitkan oleh arus listrik. Kumparan adalah gulungan kawat yang cukup banyak pada sebuah gelondong berbentuk tabung. Rapat arus. Definisi rapat arus ialah besarnya arus listrik tiap-tiap milimeter persegi luas. Bisa diperhatikan pada gambar. Glosarium kondensator. Kondensator adalah komponen listrik atau elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Molekul adalah bagian terkecil dari zat yang masih mempunyai sifat-sifat yang sama dari zat itu. Magnet adalah baja yang dapat menarik benda lain seperti besi, nikel, dan kobalt. Motor listrik adalah alat listrik yang menghasilkan energi gerak atau putar bila dialiri listrik. Neutron adalah partikel listrik yang tidak bermuatan. Proton adalah partikel listrik yang mengandung muatan positif. Arus listrik mengalir dalam kawat penghantar secara merata menurut luas penampangnya.
Contoh, arus listrik 12 ampere mengalir dalam kawat berpenampang 4 mm persegi, maka kerapatan arusnya adalah 3 ampere per meter persegi. Ketika penampang penghantar mengecil 1,5 meter persegi, maka kerapatan arusnya menjadi 8 ampere meter persegi. Kerapatan arus berpengaruh kepada kenaikan temperatur suhu penghantar. Suhu penghantar dipertahankan sekitar 300 derajat Celcius, di mana kemampuan hantar arus kabel harus ditetapkan dalam tabel kemampuan hantar arus. Hubungan dengan kabel yang digunakan pada instalasi listrik. Rumus di bawah ini untuk menghitung besarnya rapat arus, kuat arus, dan penampang kawat. J adalah kuat arus dibagi luas penampang. I adalah rapat arus kali luas penampang. A adalah kuat arus dibagi rapat arus. Hampir sama modelnya dengan segitiga daya, segitiga arus, segitiga ohm. Bapak Ibu bisa melihat tabelnya. Sebagai contoh saya bacakan. Penampang penghantar 1,5 mm persegi, kemampuan hantar arusnya adalah 1,65, 15, 19, 17,5 dan seterusnya. Pada rangkaian listrik, jumlah aljabar arus-arus yang bertemu di satu titik adalah 0. Sigma I adalah 0. Ini berdasarkan hukum Kirchhoff. Bisa dilihat pada gambar di bawahnya arus Kirchhoff. Jadi I1 ditambah min I2 ditambah min I3 ditambah I4 ditambah min I5 sama dengan 0. I1 ditambah I4 sama dengan I1 ditambah I3 ditambah I5. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan, untuk hukum Ohm yang berlaku di sini juga sudah diterangkan di slash terdepan. Bapak Ibu, sahabat keselamatan, resistor sudah kita bahas di slide depan. Bapak bisa mengulang dan memahami sendiri. Resistansi dari konduktor. Seperti dijelaskan sebelumnya, konduktor adalah material yang dapat mengalirkan muatan. Konduktor tidak semuanya bersifat demikian. Kita akan mengetahui bahwa resistansi dari suatu material tergantung dari beberapa faktor. Pertama, jenis material. 2, panjang konduktor.
3. Luas penampang. 4. Suhu. Bila kawat dengan panjang tertentu dilalui arus, pergerakan dari elektron akan menumbuk elektron lainnya dalam material tersebut. Dengan mengganti material lain, maka berpengaruh dengan potensi tubrukan tersebut. Misalkan sebuah perak mempunyai lebih banyak elektron bebas daripada tembaga, sehingga resistansi dari perak lebih kecil daripada tembaga. Dalam catatan, ukurannya yang sama. Jadi, dapat kita simpulkan resistansi dari suatu konduktor tergantung dari jenis materinya. Bapak Ibu sahabat keselamatan, saya hanya memberikan sedikit ulasan saja. Untuk prakteknya Bapak Ibu bisa laksanakan sendiri di tempat masing-masing, di tempat kerja masing-masing, mengenai pemasangan dan cara pemasangan alat ukur. Pemasangan alat ukur voltmeter dipasang paralel dengan sumber tegangan atau beban karena tahanan dalam voltmeter sangat tinggi. Sebaliknya, pemasangan alat ukur ampermeter dipasang seri. Hal ini disebabkan tahanan dari ampermeter sangat kecil. Alat ukur tegangan adalah voltmeter dan alat ukur arus listrik adalah ampermeter. Sahabat keselamatan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya di classroom kami pada mata kuliah K3 Listrik. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya, atas waktunya untuk mengikuti mata kuliah saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sahabat keselamatan sudah pasti lebih paham daripada yang saya jelaskan. Akhirnya saya cukupkan sampai di sini untuk bab tentang dasar-dasar kelistrikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pelajaran pada bab yang lain. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadi
istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidadari surgaku.